Pemuda itu tiba-tiba menyadari, setiap istri memiliki kemampuan khusus. Ada yang bisa memanggil kapal induk, ada yang memiliki teknologi pembuatan misil. Jadi demi negara, demi kesejahteraan rakyat, pemuda itu memulai perjalanan tak berujung untuk menikahi wanita. Hanya dalam 2 tahun, dia sudah menikahi 3.000 wanita. Hadiah yang didapat bahkan bisa membuat pria menjadi dominan. Tidak hanya bisa menaklukkan segalanya dengan satu tangan di zaman kuno, tapi juga bisa memanggil helikopter bersenjata. Lebih dari itu, setiap istri dilatih menjadi pasukan khusus. Di luar mereka adalah penembak mesin berat dengan kaos kaki hitam, tentara wanita yang menekan dengan AK. Bahkan penembak jitu juga terorganisir. Begitu kembali ke rumah, istri-istriku berubah menjadi orang-orang yang perhatian dan lengket. Jangan coba-coba, aku hanya ingin menikahi 1 istri. Benar-benar bisa mendapatkan hadiah. Sekarang sudah 3.000 istri. Tuhan harus mandi. Sudah datang. Pagi kawan-kawan. Selamat pagi. Berjalan terus. Terus berjalan. Makan kelinci, makan kelinci, makan kelinci, makan kelinci, makan kelinci. Pemuda itu pun menjalani hari-hari dengan makanan utama berupa goji berry. Kalau berbicara tentang pria, hanya jika sudah tergantung di dinding, dia baru tidak suka wanita. Pemuda itu merasa senang. Aku akan segera menikahi istri ke-3001. Suamiku, jika terus seperti ini tanpa batas, kau akan berumur pendek. Memang, terus seperti ini bukanlah cara yang tepat. Kau tidak apa-apa, suamiku? Oh iya, Xiao Jiu. Aku akan segera mengumumkan perintah pernikahan. Pangeran muda ini akan menikahi selir ke-3001. Aha. Masih menikah demi kesejahteraan dunia. Bahkan jika orang-orang di Jinji mati, aku tetap tidak bisa menghindar. Baiklah. Kemudian pemuda itu mengendarai mobil sport terbuka untuk mencari wanita cantik dengan hiasan di kepala. Sekelompok wanita berlomba-lomba untuk menyatakan cinta kepada pemuda itu. Tanpa disadari, kali ini, 2 saudari sang ratu juga ada di antara mereka. Sang ratu belum pernah melihat suasana sebesar ini. Segera mereka akan pergi ke rumah pemuda itu untuk mencari tahu lebih lanjut. Tapi, apa sebenarnya cara pemilihan istri ini? Hei, Tuan Singa, Anda ini lagi memilih istri? Apakah pinggang Anda masih kuat? Saya, Poris ini, dalam kondisi tubuh yang sangat baik, meskipun mengambil 3.000 gadis. Tetap saja setiap malam bergembira, aku kira dia adalah orang luar biasa yang aku cari-cari dengan susah payah. Ternyata dia hanya seorang playboy yang tak terkendali. Selanjutnya, acara pemilihan janji tingkat 3001 resmi dimulai. Silakan para peserta maju satu persatu. Tunjukkan bakat dan keahlian kalian. Apakah puisi di tingkat 3001 ini benar-benar akan pergi? 3.000 yang dipinjam tidak berhasil. Sungguh tidak masuk akal. Anak bangsawan ini pandai menari dan memainkan musik. Bagus sekali. Gadis ini menari cukup baik. Namun sayangnya hadiah yang diberikan hanya sebuah penyumbat WC. Pemuda itu segera merengut. Lalu berkata bahwa warna rambut sang gadis tidak enak dilihat. Kemudian menyuruh orang untuk mengusirnya. Pelamar berikutnya, entah itu cincin toilet atau sikat gigi, sama sekali tidak memenuhi standar si pemuda. Hanya ada satu gadis dengan senapan Gatling yang nyaris lolos tes. Saat si pemuda akan membawa istri barunya untuk berdiskusi, saya sudah menduga bahwa perusak itu pasti akan memilih yang paling seksi dan paling cantik. Pemilihan sudah selesai. Orang-orang yang tidak berkepentingan harap segera pergi. Tunggu dulu. Siapa itu? Peringatan, peringatan. Kilauan emas, langkah serentak. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Hahaha, legenda emas. Legenda emas. Kejutkanlah, Dao Ming. Besar. Haha. Maaf, tidak sopan. Saya, Su Bufan, putra Raja Han Song. Pertama kali bertemu wanita cantik. Terpesona. Perasaanku padamu bagai air sungai yang mengalir tak henti. Sebentar tidak bisa melepaskan diri. Tolong dimaklumi, dimaklumi. Tuan, kamu masih sangat berkelas. Tidak mudah juga. Su Bufan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Cuma memegang tangan kecil itu saja. Yang saya maksud bukan itu. Sekarang, bajak laut Jepang sering menyerang dan merampok perbatasan, menyebabkan pedagang laut terputus. Pajak menurun drastis. Rakyat di pesisir pantai bahkan lebih menderita pembantaian. 9 dari 10 generasi mengalami kesulitan. Tentu saja aku tahu. Itu semua karena ketidakmampuan kaisar wanita.
Apa hubungannya dengan perkawinan putra mahkota ini? Kau ini putra mahkota, mulutmu sembarangan sekali. Hei, saya berbicara benar-benar loh. Bahaya dari bajak laut Jepang sudah di depan mata. Kamu adikmu berulang kali menginstruksikan pejabat untuk mengurangi pengeluaran. Tapi kamu sendiri merekrut lebih dari 3.000 prajurit, mengabaikan perintah istana. Apa hukumanmu? Saya tahu kesalahan saya. Apa kamu kira saya mau menikahi 3.000 wanita? Setiap malam meriah, aku menikah itu untuk kebaikan banyak orang. Omong kosong. Kalau begitu, coba jelaskan. Menikahmu itu ada manfaatnya untuk benua kita ini apa? Pemuda ini semakin melihat kaisar wanita, semakin tertarik. Segera mengeluarkan rumus pendekatan wanita yang sudah jadi. Katanya dirinya menikahi banyak istri. Seluruh negara baru bisa damai dan makmur. Dana dan pangan untuk bantuan bencana itu. Senjata dan peralatan yang menjaga perbatasan. Semuanya diambil olehnya. Kata-kata itu membuat sang permaisuri sangat marah. Dia langsung memerintahkan orang untuk menghabisi pemuda itu di tempat. Tangkap dia. Bawakan ke hadapanku. Ah! Kalian berani berpura-pura. Suamiku memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Suamiku, lihatlah tanda ini. Dia sepertinya kerabat kerajaan. Hei, kamu yang punya kedudukan tinggi. Identitas yang sangat sensitif. Jangan sampai menyinggung dia. Gas beracun biru tua. Tidak heran ini adalah legenda emas. HMPH, takut ya? Hari ini aku akan menangkapmu. Apakah kamu masih punya pendapat? Tentu saja aku punya pendapat. Aku hanya ingin menikah. Kamu, brengsek, menangkapku, HM. Hanya karena kau menipu kaisar dan bertindak semena-mena. Mengabaikan istana. Masih juga menipu kaisar dan bertindak semena-mena. Kalau begitu, pergilah tanyakan pada permaisuri itu. Jika aku tidak menikah, bisakah dia tidur nyenyak? HMPH, keterlaluan. Saya tidur dengan nyenyak kok. Saya bilang itu adikmu. Kan saya tidak bilang kamu pandai bicara. Apa kamu bisa mengatasi masalah bajak laut Jepang dengan menikah? Sekelompok anjing Jepang, bagaimana bisa disebut bajak laut? Istri-istri sang pewaris ini. Itu masih bisa dibalas dengan kematian. Benar. HMPH, omong kosong. Hanya hantu yang akan percaya omongan seperti itu. Panjang pantai dinasti Yo beribu-ribu li. Penjahat Jepang muncul dan lenyap secara tiba-tiba. Datang dan pergi secepat angin. Ketika kabar sampai ke istana, kita kirim pasukan ke sana. Dia sudah membantai dan menghancurkan desa. Hilang di lautan luas. Kau, seorang putra mahkota yang gemar berfoya-foya, apa yang bisa kau lakukan? Ya, seandainya aku dilibatkan lebih awal. Para bajak laut Jepang itu pasti sudah musnah. Puisi? Kau sungguh sepandai itu? Siapa sih yang tidak bisa berlaga hebat? Tapi kau berani mengkritik kaisar wanita, hukumanmu akan bertambah. Kerabat kerajaan, hebat sekali ya. Kalau kalian berani menyentuh suamiku sedikit saja. Aku beritahu kalian, 3.000 saudaraku perempuan akan menghancurkan serangan pamungkas kalian. Menghancurkan serangan pamungkas kalian. Berani sekali kalian berniat jahat? Aduh. Hei, Xiao Jiu, jangan ikut campur, pangeran. Suamiku melawan mereka. Dengan kekuatanmu, 3.000 saudara perempuan, kamu cocok menjadi kaisar. Menjadi kaisar itu apa bagusnya? Menjadi kaisar itu apa bagusnya? Menjadi kaisar itu sangat melelahkan. Di mana ada aku yang sekarang bebas dan santai. Itu apa ya? Kalau aku bisa dengan mudah membantu kamu mengatasi bajak laut Jepang. Lalu, kamu akan bagaimana? Kamu, seorang pewaris yang hanya tahu nafsu dan tidak berguna. Kalau memang kamu benar-benar bisa mengatasi bajak laut Jepang, aku sendiri yang akan memohon kepada permaisuri untukmu. Memenuhi semua permintaanmu. Baiklah, ini yang kamu katakan. Kamu hanya perlu menikah dengan putra mahkota dan menjadi istri utama. 11 sih, kamu benar-benar berani berpikir seperti itu. Cari mati, ya? Mengecewakan raja. Bukankah sampai sekarang istana masih berani tunduk pada saya? Dengan tuduhan-tuduhan ini, sudah cukup untuk membuat keluargamu hancur. Benar-benar cari mati. Baik, aku setuju dengan permintaanmu. Dalam waktu 1 batang dupa, aku akan mengatasi bajak laut Jepang. Jika tidak, aku akan menjadikanmu korban untuk pengorbanan bendera. Ini kan kamu yang bilang, ya, Peiki Xiao Jiu. Pergi beritahu para nyonya untuk bersiap. Baik, suamiku. Tunggu sebentar. Apa? Lupa. Cizi, jangan bilang kau ingin tiba-tiba memanggil bala bantuan. Aku jamin, istana Cizi ini, bahkan seekor lalat pun tak bisa keluar. Hahaha. Siapa yang berani mengganggu kami? Seperti suamiku. Suami.
Hehe. Tidak bisa, Nona. Jangan pedulikan aku. Lepaskan panah. Cepat lepaskan panah. Tangkap dia. Agar tidak membahayakan rakyat jelata. Lepaskan panah. Cepat. Kalian lebih keras. Ayo semangat. Ayo semangat. Ambilkan batang besi ini untukku. Ayo, berusaha lebih keras. Ayo semangat. Ah, keterlaluan. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Kau tidak tahu tentang kakakku? Dia akan memberitahumu bagaimana cara mengatasinya. Ah, ah, Kak Wang. Biarkan dia mengejar. Ah, sekarang kamu tahu takut, kan? Aku malah tidak takut. Ah, ini. Aku. Aku benar-benar terbang ke langit. Bukan main, bisakah kamu meminjamkan tank dan helikoptermu untuk aku? Untuk menumpas penjajah Jepang. Kamu benar-benar seperti ini ketika meminta tolong, kau. Baiklah, kuputuskan memohon padamu. Baru begitu. Maka permintaanku yang kecil itu. Selesaikan bajak laut Jepang itu dulu. Mulutmu keras sekali. Tapi tidak apa-apa. Tunggu sampai kau menikah dengan putra mahkota ini. Setelah menjadi istri utama pangeran ini. Meski mulutmu sekeras apapun, pangeran ini tidak akan luluh. MU Qingtao MU itu. Mengirim para nyonya untuk membantu angkatan laut menumpas bajak laut Jepang. Baiklah, suamiku. Akhirnya ancaman besar bagi dinasti Zhou terselesaikan. Lalu, kapan pernikahan kita akan dilangsungkan ya? Hehehe. Ah. Apa ini? Aduh, ini monster apa? Bunuh mereka semua. Monster mundur. Mundur. Tembak mereka. Ah, ah. Mau lari? Mimpi saja. Kakak. Adalah. Berani sekali. Bukan nyonya besar. Jangan panggil nyonya besar. Kita selesaikan bajak laut Jepang dulu. Tahukah kau? Kau sudah memiliki 3.000 wanita cantik sebagai pendamping. Mengapa kau masih menginginkan aku menjadi istrimu? Mengapa kau menangis? Hahaha. Berani sekali. Semua orang mengatakan aku memiliki 3.000 wanita cantik di istana. Tapi siapa yang tahu bahwa itu adalah hadiah? Aku melakukan ini karena manja. Aku sudah mengorbankan begitu banyak. Singa, jangan menangis. Ada apa sebenarnya? Hahaha. Jelas-jelas menikmati hidup bak dewa. Berpura-pura sekali. Suamiku. Sungguh kamu telah menderita. Setelah kembali, sang permaisuri terus mengenang perjalanan prajurit muda itu. Sementara itu, pangeran yang ingin merebut tahta masih merasa sangat puas. Dia pikir dirinya akan segera hidup dalam kemewahan dengan wanita cantik. Hingga dia mendengar bawahannya tertawa riang. Barulah dia tahu bahwa rencananya gagal. Karena hatinya yang masih belum puas, dia segera bersekutu dengan bajak laut Jepang.
untuk menyerang permaisuri dengan serangan mendalam. Hahaha. Ah. Inilah kesalahpahaman kalian terhadap dinasti Youo. Sungguh seperti mimpi. Beraninya kalian, sebagai utusan Fusang, berani merebut kuil Honglu saya, dan bahkan melukai orang dari dinasti Youo. Apa, kalian ingin berperang sampai mati? Bagaimana bisa aku? Hanya sekadar mengunjungi Youo setelah sekian lama. Semangat bela negara yang melimpah. Hanya datang untuk belajar saja. Jika kalian bahkan tidak mau menerima penghinaan kami, maka kirim saja pasukan untuk mengusir kami, agar para utusan dari berbagai negara dapat menyaksikan sendiri kehebatan Youo yang hanya tampilan luar saja. HM. 5 orang itu. Putri Fusan ini, aku akan membatalkan. Sedikit bicara, banyak bertindak. Mau berkelahi ya berkelahi. Tidak mau berkelahi ya mengaku kalah. Baik. Jangan sampai utusan negara Chu mengatakan bahwa aku, prajurit Fuso, mengganggu wanita lemah yang cantik seperti dirimu. Kamu duluanlah yang menyerang. Jika kamu bisa membuatku mundur setengah langkah, aku akan berlutut dan mengaku kalah. Hahaha. Ini adalah kehendakmu sendiri untuk mati, HMPH. Ahum. Apakah kamu sedang memijatku? Rasanya enak sekali. Hahaha. Ah, hei. Aduh, Wan King, cepat kejar. Ah, hei. Kamu tidak bisa begitu. Hei, hei, hahaha. Ah, lepaskan aku. Oke, hei. Ah, ah, 7.000. Ah, ya. Kau memukulku sebanyak itu. Memukulmu sekali tidak berlebihan, kan? Ahahaha. Aku kesakitan sekali. Tapi kau, calon istri keduaku, kau mencari kematian. Aku, seorang pejuang Fusang, belum mengeluarkan seluruh kekuatanku. Dia sendiri yang terlalu lemah. Masih saja berlagak kuat. Seperti benua ini, kuat dari luar tapi lemah dari dalam. Kurasa kau perlu diajari pelajaran. Hamba yang hanya pandai bicara, kau membelanya. Kalau begitu, naik ke atas panggung dan bertanding. Oh, kau pikir aku takut? Kalau begitu, ayo. Kau ini mencari kematian. SST, Paman, ayo kita pergi. Subufan, kau malah yang pertama pergi. Bahkan lebih buruk dari Wan King. Aduh, istri pertama. Jangan bicara seperti itu. Aku pergi menyiapkan sesuatu. Menyiapkan apa? Nanti juga sampai. Pamanku, hati-hati di jalan. Tunggu ya, tunggu ya. Kamu, benar-benar hanya macan kertas. Ya, memang. Inilah rajahan dari negara Youo kalian. Pangeran mahkota yang kehilangan rajanya. Cepat lari. Sungguh membuatku tertawa terbahak-bahak. Kalian semua di negara Youo hanyalah tikus-tikus pengecut. Apa muka kalian? Nenek akan datang untuk memberi salam. Suamiku tidak akan melarikan diri. Semua orang sudah melihatnya. Tidak mungkin bohong, karena tidak ada yang berani naik ke panggung lagi untuk bertanding. Maka akui saja kekalahanmu. Lepaskan saudara saya. Panjang umur dan akui di hadapan duta besar dari berbagai negara bahwa kalian dari dinasti Youo besar tidak mampu. Sungguhkah aku dianggap tak ada di sini? Ah, siapa kamu? Zhang Ju. Kenapa bisa dia? Anak nakal keluarga Zhang. Apa dia mencari kematian? Tak mungkin, pasti dia. Naik ke atas ada gunanya. HMPH, orang sepertinya bisa berdiri keluar. Subufan melarikan diri di saat genting. Sungguh mengecewakan saya. Saya sebagai Perdana Menteri tidak akan melarikan diri. Dia akan segera kembali. HMPH, kembali juga tidak ada gunanya. Dengan tubuhnya itu, sudah lama kalian mengurasnya. Kamu. Bagus, kamu berhasil membuatku marah. Aku akan membuatmu mati dengan sangat tragis. Ah, bagus.
Ah ah, berhenti. Berhenti. Menggunakan jumlah untuk melawan sedikit. Kita sudah sepakat sebelumnya. Kalian dari O besar harus mengalahkan 4 pejuang Fusang milikku. Tapi tidak ada yang bilang harus 1 lawan 1. Dalih yang lemah, Jenderal. Orang Fusang hina dan tak tahu malu. Tak memedulikan harga diri. Membanjiri dengan jumlah yang lebih banyak. Kau lebih baik mundur dulu. Kita akan memikirkannya nanti. Ya, yang tidak ingin mati, cepatlah seperti pelayanmu. Cepatlah kabur dengan ekor di antara kaki. Kalian orang benua besar ini. Tidak lebih dari sekumpulan sampah tak berguna. Hari ini, selama aku masih bernapas, tidak akan membiarkan kalian, anjing Jepang, menghinakan dinastio kami. Sangat takut, iya. Jangan sok kuat, Jenderal. Itu akan membuatmu mati. Hahaha. Apa yang perlu ditakuti dari kematian? Dinastio kami dibangun dengan darah para prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa dipermalukan? Hari ini sekalipun aku mati, juga harus melindungi kekaisaran Zhouguo agar tidak jatuh. Hahaha. Uha. Hahaha. Aku belum kalah. Aku belum kalah. Suamiku datang. Suamiku hanya perlu magang saja. Jika dia datang, kita pasti akan menang. Turunlah dan mengaku kalah saja. Sekelompok penjahat yang melarikan diri. Meskipun dia kembali, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan satu helai rambut dari pahlawan Fuso pun tidak terluka. Kalian, Dinastio, hanyalah sampah yang tak berguna. Celaka, para perampok itu, tunduk padaku. Serangan besar, aku akan melawanmu. Meskipun aku tak punya kekuatan apa-apa. Aku akan mati bersama kalian. Heya. Ah. HMPH, aku datang. Aku datang, dua saudara, jangan terburu-buru. Hahaha. Kalian orang Dazhou lemah seperti main game chicken. Hahaha. Negara Yao kami, Wei, tidak bisa dihina. Jangan. Zhangju. Dia sudah kalah. Kalian masih mau apa? Jika matahari terbit, kamu akan mati. Kamu tenang saja, menyerahlah. Suamiku akan mengalahkannya. Menyerah saja. Singa penakut seperti tikus itu kembali, benar-benar bagus. Biar dia melihat dengan mata kepala sendiri apa itu kejam. Ingin mengalahkanku? Nanti di kehidupan berikutnya. Berhenti. Kembali ke distrik militer. Ayah hei. Jangan. Begitu lemah. Seharusnya seperti kalian, anak mahkota sampah. Kabur seperti anjing. Berani melawan, pantas dirobek-robek oleh para kesatria Fusangku. Jangan lupa merobek-robeknya. Suamiku datang. Anjing kuat, kau meremehkan kehebatan diriku? Siapa yang tidak mampu? Aduh. Suamiku, kau akhirnya datang. Tuan Pangeran Su, baju zirahmu ini. Inikah yang kau sebut persiapan? Bahkan bukan baju zirah yang lengkap, hanya sepotong besi tua. Lebih baik kau turun saja. Ini sama saja dengan mencari kematian. Untunglah aku memiliki mecaku. Para pejuang kapak gajah itu hanyalah semut-semut saja. Pantas saja masuk 10 besar nyonya-nyonya terhormat. Adik, kau tak tertandingi. Tapi, tenang saja, para perompak Jepang itu berani bertindak semena-mena di Dayo. Satu pun tak akan bisa lolos. Aku akan langsung merobek-robek mereka, lalu masukkan ke harem sebagai selir. Sombong. Kamu pikir hanya dengan mengenakan lapisan pelat besi bisa melawan pegulat sumo dari Fuso? Pelat besi yang berat ini hanya disebut kantong pasir.
Katak di dasar sumur. Apa kamu tahu apa itu baju zirah besi? Ah, baju zirah besi. Pelat besi yang kamu kenakan itu bahkan sulit untuk digerakkan. Bagaimana bisa untuk sumo? Sushisi, kamu ingin mati? Jangan mempermalukan diri di sini. Iya, bahkan 5 orang terhormat dari benua kita pun bukan tandingannya. Kamu lebih baik menyerah saja. Aku tidak peduli, aku akan memukul mereka sampai jadi daging giling. Su Fufan, berhentilah bertindak konyol. Terlambat untuk mundur. Doba, kamu ingin mati di tangan pejuang Fusang yang mana? Kenapa repot-repot begini? Jika mati, mati bersama. Su Bufan, kamu tidak takut mati? Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kamu bahkan kalah melawan 1 orang. Dengan 4 orang bersamaan, kamu pasti mati. Kalau begitu, jika kamu bertaruh begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Kamu bilang, apa yang akan kita pertaruhkan? Asal aku mengalahkan 1 orang, kamu harus melepas 1 pakaian. Kalau aku mengalahkan semuanya, kamu jangan kembali ke rumah. Tetaplah di sini menjadi Xiaoqianku. Hina, HMPH. Kenapa kau tidak yakin dengan keempat sampah ini? Bagaimana? Tidak berani bertaruh? Maksudmu kau juga berpikir keempat sampah ini tidak akan kalah, kan? Yang mulia tenang saja. Dia hanyalah seorang anak manja. Meskipun seluruh tubuhnya terbuat dari baja, dia tetaplah sampah. Mau bertaruh ya bertaruh, tapi kamu harus mati di tangan mereka berempat. Aku butuh kalian untuk menyebarkan buku-buku budaya yang berkaitan dengan pertanian di seluruh Dazhou. Tidak masalah. Kubu Fei, ini hal yang sangat penting. Bagaimana kamu bisa bertindak tanpa izin? Tenang saja, aku tidak akan ceroboh. Shizi, apakah kamu benar-benar yakin? Semua ada di bawah kendaliku. Yaitu suami yang tak terkalahkan dengan keahlian luar biasa. Suami, semangat, suami. Semangat, suami, semangat. Mereka benar-benar lucu. Kalian semua tidak perlu turun tangan. Aku saja yang bisa menghancurkan potongan peserta besi ini. Ya. Duniang, jangan main-main. Cepat robek dia. Siapa putri? Pagi-pagi belum makan? Aku ini bangsawan dari Jepang. Jepang selamanya. Begitu kan? Kalau begitu, pergilah kembali ke Jepang. Ah. Bagaimana? Di depan para utusan dari berbagai negara, seorang putri Jepang ingin mengingkari janji? Putri ini berbicara dengan tegas. Kalau ditunda, ya ditunda saja. Gerakanlah, kau yang tak berguna. Wah, tak kusangka ternyata Tai ini cukup berbakat. Tentu saja. Saya, si ahli waris, tidak punya waktu untuk bertele-tele dengan kalian. 3 orang, serang sekaligus. Masih saja bertele-tele apa? Hancurkan dia bersama dengan baju zirahnya ke dalam lumpur. Ahahaha. Berhenti, sudah sampai bawah. Ye. Wah wah ah. Ye. Ah. Kakak tampan banget. Ah. Hei. Ah. Ah ah. Hahaha. Pegulat sumo Fuso. Mungkin saja. Tidak mungkin. Saya, seorang pejuang Fusang. Tak terkalahkan di dunia. 123, total 3 barang. Putri Fusang membuka selubung di jalanan. Apa-apaan ini? Saya kan tidak menyuruhmu untuk membuka selubung sekarang. Bawa dia kembali ke rumahku. Malam ini aku ingin dia perlahan-lahan di hadapanku. Baiklah. Suamiku. Apa yang ingin kau lakukan? Ayo, aku ini Putri Fusang. Lepaskan aku. Minggir, minggir. Dai Zhao hanya seorang pelayan, tapi begitu gagah berani. Sungguh menakutkan. Iya. Lebih baik kita langsung menuju istana saja. Jangan pikirkan hal-hal aneh. Hei, nyonya besar. Bagaimana penampilan suamimu hari ini? Itu masih cukup baik, kan? Kenapa orang itu selalu bisa mengejutkan kita?
Sister Wang. Sister Huan, kamu bikin aku terkejut. Setelah kembali dari Hulusi hari ini, kamu terus termenung seperti ini. Apakah kamu sedang memikirkan Sushisi lagi? HMPH, siapa yang merindukannya? Si petualang liar. Mungkin saat ini sedang bersama putri Jepang itu, melakukan hal-hal tertentu. Kalau kau tidak merindukannya, bagaimana kau tahu apa yang sedang dia lakukan sekarang? Diam kau. Diam. Baiklah, tetapi posisi kepala istri masih kosong. Masih menunggu Ibu Huang menyetujui. Aku adalah permaisuri negara besar, memikul tanggung jawab negara. Bagaimana mungkin aku sembarangan menikah? Hal ini kita bicarakan nanti saja. Kau sialan Subufan. Kau merusak rencanaku. Siapa yang bisa menyangka dia benar-benar seperti namanya? Begitu luar biasa. 4 pahlawan besar Fusang malah dibunuh olehnya seorang diri. Tebusan sulit, namun reputasi sang ratu malah semakin meningkat di istana. Utusan dari berbagai negara tunduk padanya. Benar-benar sial. Yang mulia pangeran. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya sebenarnya ada satu hal. Apa itu? Apakah kamu tahu bahwa di 4 daerah di Jing'an, wabah kepiting bercangkang keras sangat meluas? Ada masalah itu? Saya telah meminta kepada Perdana Menteri untuk menyembunyikan hal ini, dan membiarkannya terus terjadi. Tanah subur tak terhitung, membiarkan para korban bencana membalas dendam. Hari inilah, saya ingin melihat bagaimana sang permaisuri menghadapinya tanpa persiapan apapun dalam menghadapi bencana besar. Bencana besar? Ini adalah perang yang bisa menghancurkan negara, jika tidak bisa menjatuhkan permaisuri dan merebut tahta. Apa urusanku jika dinasti Yo ini jatuh atau tidak? Haha, Yang Mulia, tunggu sebentar. Biarkan saya melapor di Istana Emas, Yang Mulia. Kalian para pejabat tinggi istana, menyerbu dapur seperti ini. Ini sungguh tidak pantas. Yang Mulia, saya memiliki laporan penting. Ada apa? Yang Mulia, belakangan ini, 4 kabupaten di sekitar ibu kota dilanda bencana udang karang. Di mana-mana mereka menggali tanggul dan mencuri lubang. Ke-4 kabupaten di Liangqian dan Jinghuliang. Ratusan ribu pengungsi sedang menuju ibu kota. Yang Mulia. Apa yang kamu katakan? Perkara sepenting ini. Mengapa baru melapor saat ini? Yang Mulia, kepiting itu dapat membuat lubang. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Makanan adalah kebutuhan utama rakyat. Ladang pangan hancur total. Bukankah ini akan menyebabkan kelaparan di mana-mana? Yang paling penting bagi Yang Mulia saat ini bukanlah bencana yang menimpa Aosia, melainkan sikap Yang Mulia. Apa maksud Anda? Saya rasa hal yang paling penting saat ini adalah mohon Yang Mulia mengeluarkan perintah untuk turun tahta, memberikan tempat bagi yang lebih bijaksana, dan memikul beban besar sendiri. Semua musibah akan berlalu. Menteri. Yang Mulia, ada masalah, bencana bagi Yang Mulia. Di ibu kota yang terendam banjir, rakyat panik melarikan diri dan merampok. Ini hukuman dari langit. Apa? Tianfen. San Tianfen. Aduh. Ya ampun. Hukuman surga. Hukuman surga. Hukuman surga. Hukuman surga. Hukuman dari langit. Menyebar ke segala arah. Semua ini karena kebejatan Yang Mulia. Langit menurunkan hama. Ini adalah tanda kehancuran negara. Saya mohon dengan sungguh-sungguh agar Yang Mulia mengeluarkan perintah untuk mengakui kesalahan, menyerahkan tahta dan memberi kesempatan pada orang yang lebih pantas. Kehidupan rakyat dalam kesulitan yang berat. Untuk berterima kasih kepada dunia, saya meminta Yang Mulia memberi Anda dekret untuk menghukum diri sendiri. Abdikasi. Mata pencaharian sangat terpengaruh. Untuk berterima kasih kepada dunia. Sungguh tidak masuk akal. Minta saja saya untuk turun tahta demi seseorang yang lebih berharga. Anda ingin saya dibutakan? Yang Mulia, apa maksud Anda? Yang Mulia, ini adalah harapan banyak orang. Saya akan mempertimbangkan kembali. Kalau begitu, cepat beri peringatan dan selamatkan dia. Aduh. Pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan. Aduh, suamiku, kau baru bangun setelah tengah malam. Apakah pesona Putri Fusang benar-benar begitu besar?
Ah, memang, aku sebagai pewaris, ya sudahlah. Tak kusangka, tempat seburuk Fusang bisa menghasilkan penghinaan sebesar ini. Ah, aku pun menggunakan segala cara dan kemampuan untuk menaklukkannya, hingga patuh sepenuhnya. HMPH. Ah, apa yang terjadi? Tuanku putra mahkota, saya mengizinkan saudara-saudari khawatir dan membutuhkan pertolonganmu. Apa? Istri pertama saya dibuli. Begitulah. Au, 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 au. Maksudmu, udang karang sedang menjadi masalah besar. Ya, cepat bawa aku pergi. Tunggu. Shiki, kau pergi dan suruh Jin Lian serta Yuzi untuk bersiap-siap. Oh, baik, suamiku. Berangkat. Menteri jahat, aku harus menunggu kau. Beraninya kau? Kau berani melakukan ini, tidak takut dihabisi keluarga Qiu. Sialan. Biar mulut busuknya itu kututup. Kau. Berbahaya. Kalian membantu kejahatan. Membantu You Haimo, binatang itu, untuk membunuh raja dan merebut tahta. Kalian pikir rakyat jelata ini bodoh? Saat pasukan Raja Qin dari seluruh dunia tiba, itulah saat kematian kalian. Membunuh raja? Siapa bilang kami akan membunuh raja? Padahal jelas-jelas Yang Mulia lebih memilih mengasihani rakyat dunia. Dan rela mengorbankan dirinya untuk meredakan kemarahan langit. Benar, negara tidak boleh tanpa raja bahkan sehari pun. Pangeran Rui, yang berduka, mewarisi tahta. Mengambil alih kekuasaan besar. Ada jenderal besar Zhao Batian yang mendukung dengan sepenuh hati. Siapa yang berani menentangnya? Hahaha. Kebalik papan hitam. Sungguh tak tahu malu. Tunggulah aku lepas dari belenggu ini. Aku pasti akan mengambil nyawanya sebagai anjing. Keadaan sudah sampai seperti ini. Kamu sudah kehilangan kedudukanmu. Hanya rumah bordil biasa. Bagaimana bisa membalikan keadaan? Kau tidak sungguh-sungguh mengira masih ada orang di seluruh kekaisaran yang berani membantumu untuk kembali berkuasa? Sialan! Siapa berani mengusik istriku? Orang itu adalah Subufan. Cepat, cegat dia. Lihat siapa yang berani. Subofan, kamu kenapa datang? Istri pertama sedang kesulitan, bagaimana bisa tidak datang? Berani sekali. Siapa yang menyuruhmu? Aku rasa kamu yang berani. Berani memberi makan istriku yang sah kepada udang kecil. Kamu ingin mati ya? Anak bodoh. Berani bicara padaku seperti itu. Kau tahu siapa aku? Aku peduli apa siapa kau? Meskipun kau adalah kaisar dari Yo besar, kau berani menyentuh istriku. Aku tetap akan melawanmu. Jangan buang-buang waktu dengan dia. Sekarang yang penting adalah menyelesaikan masalah udang galah. Ini. Kamu bilang ini? Udang Karaziwei berkembang biak dengan sangat cepat. Ahli dalam bertarung. Kamu merusak lahan subur tanpa henti. Jika tidak segera diselesaikan, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Sungguh tidak masuk akal. Udang kara kecil ini bisa jadi bencana? Hei, kamu sudah takut, kan? Kalau sudah takut, cepat pergi. Pengorbanan hari ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi amarah langit. Hanya udang karang kecil saja. Saya, sebagai putra mahkota, bisa menghancurkannya dengan sekali tepuk tangan. Ini omong kosong. Seluruh pejabat tinggi dan militer di istana tidak bisa menyelesaikan ini. Kamu kira kamu bisa memakan udang karang ini? Itu benar-benar kesombongan. Cepat pergi, jangan ganggu pekerjaan saya. Kalian tidak bisa melakukannya. Bukan berarti saya tidak bisa. Subufen. Apakah kamu benar-benar punya solusi? Iya, singa. Kecil banget udang karang ini, nggak terhitung. Masih bisa membuat lubang. Di mana-mana. Tidak ada tempat yang tak bisa dimasuki. Bagaimana cara membasminya? Ah, itu mudah. Xiao Jiu, pergilah tanya pada Yuzi dan Jin Lian, apakah mereka sudah siap? Baik, suami. Suami, masih ada waktu satu dupa. Hanya dalam waktu sebatang dupa.
Sungguh tak terbayangkan kebodohannya. Hanya dengan 2 istri mudamu. Apa yang bisa mereka lakukan? Apa kamu lihat? Pasti kamu menolak untuk bunuh diri. Itulah yang benar-benar membuat marah langit. Demi rakyat jelata di seluruh dunia, mohon jangan mati. Demi keselamatan seluruh makhluk di dunia, mohon jangan mati. Mohon jangan mati. Mohon jangan mati, mohon jangan mati. Mohon jangan mati, mohon jangan mati. Mungkinkah ini takdir? Takdir. Maka aku, putra mahkota, akan bertindak melawan takdir. Kaisar menjaga gerbang negara. Raja mati untuk negara. Sushisi, kamu pergi saja. Jangan belajar, kakak sudah mengatakan dengan baik. Kamu ngomong apa sih? Kalau mau mati, biar saja ratu itu yang mati. Kenapa kamu ikut campur? Su Bufan, sebenarnya, apa yang benar dan yang salah? Bukankah pangeran ini sudah bilang sebelumnya? Ketika dupa habis terbakar, itulah saat kepunahan udang kara kecil. Su Bufan. Sekian banyak udang kara. Hanya dengan mulutmu dan 2 istri muda itu. Apa masih bisa memusnahkan mereka? Pewaris tahta, kenapa masih berdiri di sana? Usir mereka semua. Su Bufan, semuanya sudah sampai pada kematian. Meski tahu itu kata-kata yang konyol, namun demi rakyat Dashou, aku rela mengorbankan nyawaku. Sudah terlambat. Perdana Menteri, kita sebaiknya kembali dan bersembunyi sebentar. Jangan, si Jie. Singa, cepat pikirkan cara. Baik-baik, baik-baik, jangan menangis. Saya rela mengorbankan diri. Semoga langit mereda. Ampuni rakyat Yo yang besar ini. Apakah kamu ingin bermain Titanic denganku? Lepaskan aku, Titanic apaan itu? Waktu sudah tidak cukup. Rakyat di dunia ini. Peluru sudah habis. Kalau peluru habis, lantas bagaimana? Sekelompok drone dikerahkan. Ya Tuhan, Kaisar Surgawi. Ini dewa yang turun ke dunia. Apakah sang permaisuri dilindungi oleh dewa? Ini tidak mungkin. Apa obat yang terbang di langit itu? Apa yang harus kita lakukan ini? Permaisuri tidak hanya selamat, bahaya dari idola juga sudah teratasi. Saya tidak tahu. Bagaimana bisa Su Bufan, seorang pewaris yang malas dan gemar bersenang-senang, memiliki senjata ajaib seperti ini? Ternyata benar-benar bisa menghalangi. Pangeran dari Tongchuan. Kamu bukan dewa kan? Apa itu kotak besar di langit? Ini namanya drone, keren kan? Ini sangat ajaib. Hanya dalam sekejap, semua udangnya mati. Ini, bagaimana ini bisa dilakukan? Xiao Jie. Berikan aku remote control Yuko. Ayo pergi. Ini adalah remote control drone. Ini. Mari aku ajari kamu. Ini untuk mengontrol atas bawah. Ini untuk mengontrol kiri kanan. Sungguh menakjubkan. Susu tidak biasa. Kali ini berkat kamu. Kalau tidak, aku benar-benar akan buta. Ah, apa? Terlalu pelan. Saya tidak mendengar apa-apa. Kamu. Kalian berperilaku tidak senonoh di siang bolong. Apa jadinya ini? Tian, tertawalah tanpa suara. Hampir saja aku lupa kamu. Hei, Yo Yuexi. Jangan terlalu bangga dulu. Kalian saat ini hanya menyelesaikan bencana besar yang pertama saja. Tapi jangan lupakan. Masih ada ratusan ribu pengungsi yang sedang menuju kemari. Nanti lihat saja bagaimana kalian menangani mereka. HMPH. Sedikit saja kelalaian, ratusan ribu pengungsi bisa bangkit melawan.
ibu kota akan menjadi sasaran pertama. Maka, janganlah kalian repot-repot. Cepat tekan mereka. Pancung, ku beritahu kau. Tanpa perintah dari Kaisar, kau tak akan kekurangan sebutir beras pun. Kakak perempuan Kaisar, Yohanmo, dengan liciknya mempengaruhi para menteri untuk melakukan kudeta. Kita tidak akan mengirim orang untuk menangkapnya. Jangan pedulikan dia. Selama aku masih hidup sehari saja, dia tidak akan berani kembali sehari pun. Tapi sekarang yang mendesak adalah para pengungsi kelaparan yang akan segera tiba. Para pengungsi ini jika sampai masuk ke ibu kota, akan lebih buruk daripada bencana besar. Benar juga. Tapi Kak Wang, itu adalah jutaan korban bencana. Persediaan pangan di ibu kota kita harus didatangkan dari tempat lain. Sekarang di 4 daerah sekitarnya sedang dilanda serangan udang lobster. Mana ada persediaan makanan lebih untuk diberikan kepada para korban bencana? Sekarang kita hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Tidak mungkin membiarkan para korban kelaparan dan mati. Saya bilang, kalian berdua membicarakan apa di belakangku? Ah. Hei, aduh. Tuan Muda Su, aku pernah mendengar tentang kekeringan musim panas ini. Kau pernah merasa khawatir tentang para pengungsi bencana. Lalu, apakah kau masih memiliki makanan? Benar, Su Bufan. Apakah kau punya solusi? Bukankah itu hanya makanan? Itu kan sesuatu yang bisa didapatkan sebanyak yang diinginkan. Lalu, bisakah kamu membantu saya? Jika begitu, kali ini kamu sudah membantuku. Maka saya akan memenuhi semua permintaanmu. Ini yang kamu katakan, kan? Jika begitu, terlebih dahulu. Sebagai bunga. Ciuman dari kakak bisa menyelamatkan jutaan korban bencana. Kalau kamu tidak mau, saya yang akan melakukannya. Begini, kan? Kamu menepati janji. Kalau tidak bisa, saya akan menghancurkan tubuhmu. Tenang saja, putra mahkota ini selalu menepati janjinya. Hehe. Akhirnya, satu langkah telah diambil. Legenda emas. Putra mahkota ini akan menikahi Xiao Jiu. Kembali dan siapkan peralatan masak untuk para nyonya. Ikuti putra mahkota untuk membantu korban bencana. Baik, suami. Saya juga akan pergi. Selamat, tuanku. Saat kaisar perempuan meninggal, tuanku bisa naik tahta sebagai penguasa tertinggi. Benar, kabar kematian mendadak kaisar perempuan pasti akan segera tersebar. Saat itu, tuanku akan memperoleh dukungan penuh. Naik tahta sebagai kaisar. Saya tidak akan melupakan hal itu. Tunggu sampai aku naik tahta. Aku akan mengangkatmu menjadi rajai. Terima kasih, Yang Mulia, bukan terima kasih, Baginda. Hamba akan mengucapkan selamat kepada Baginda. Hahaha, Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia, wabah serangga. Cepat katakan, apakah itu sang permaisuri yang dimangsa oleh udang lobster? Tidak, bukan begitu. Itu karena Su Bufan tiba-tiba mengeluarkan banyak artefak dan menghancurkan semua kepiting di sekitar ibu kota. Tidak mungkin. Bagaimana dengan sang permaisuri? Permaisuri, meskipun Su Bufan sedang dalam perjalanan untuk memberikan bantuan bencana. Sial, kini sang ratu telah menyelesaikan bencana besar ini. Di istana, kemenangan semakin jelas. Jika dia juga berhasil menenangkan sejuta pengungsi, bukankah tak akan ada lagi yang bisa menggoyahkan tahta ini? Tidak, kita harus menunggu pangeran. Pangeran harus melihatnya. Saya akan menyusul diam-diam, asalkan saya menemukan kesempatan. Baik. Sungguh sangat baik. Nantikan aku naik tahta, aku pasti akan mengangkatmu menjadi Raja Yijin. Terima kasih, Yang Mulia. Wah, aku benar-benar tidak menyangka. Udang kecil ini begitu lezat, bahkan lebih enak dari hidangan kerajaan milikku. Biarkan kakak Yusi. Kepiting kecil dengan rasa bawang putih ini benar-benar sangat enak. Kamu juga makan, Sisi? Tidak. Saya sudah kenyang. Jadi, selama kamu mengajari para korban bencana ini cara mempersiapkan dan memasak kepiting kecil ini, tidak peduli seberapa banyak kepiting kecilnya, para korban ini akan habiskan semuanya untukmu. Dengan demikian, kami tidak hanya mengatasi bencana serangga, tetapi juga membuat para korban bencana ini kenyang. Dan di dunia ini kini ada satu hidangan lezat seperti ini. Ini belum seberapa bagi tuan muda ini. HMPH. Kamu hebat juga. Nona,
Bisakah saya mendapatkan satu porsi lagi, ya? Terima kasih, Nona. Benar-benar cantik dan baik hati. Kepiting sungai kecilnya enak sekali. Saya sudah makan banyak. Hati-hati jalan. Raja Ruikin datang. Saya pernah melihatnya dari jauh sebelumnya. Raja Ruikin adalah Raja Qin yang terkenal. Ternyata dia tahu kita kelaparan. Dia datang untuk menyelidiki kedatangan kita. Ah, itu sangat bagus. Haha. Yu Yuexi, kamu memberi makanan seperti ini kepada para korban bencana. Apa kamu ingin membunuh jutaan korban bencana? Yohanmu, kau berani muncul di hadapan hamba? Mengapa aku tidak berani muncul? Kau. Wah, hadiah wanita ini bagus sekali ya. Menemukan topi anyaman baru dan pedang tari. Siapa dua orang ini? Pangeran Rui, Yohanmo, dan Putri Jenderal, Zhao Ruoxi. Putri Jenderal besar. Tidak heran. Suamiku, kau menginginkan wanita ini, pangeran ini akan memilikinya. Cuyu 11, kau memberikan racun ini kepada para pengungsi. Tujuanmu apa sebenarnya? Kau mengada-ada. Udang mantis ini sangat lezat. Bagaimana bisa menjadi racun? Masih berkilah. Siapa yang tidak tahu bahwa udang ini berbahaya? Bisa menyebabkan luka parah di dalam tubuh. Ini sangat beracun. Ini yang dikatakan Raja Ruiki. Jika dikatakan beracun, itu pasti benar. Aduh. Beracun? Tadi aku makan banyak sekali. Apa yang harus dilakukan ini? Untung saya belum makan. Ju Yuexi, cepat berlutut dan minta maaf kepada korban bencana. Jangan seperti itu. Kakak hanya memikirkan kalian semua. Kalian ini sekumpulan orang yang tidak teratur. Hanya ikut-ikutan. Kami berusaha sekuat tenaga agar kalian bisa kenyang. Kalian tidak percaya kata-kataku. Mereka hanya perlu bersentuhan bibir atas. Dan kalian langsung percaya. Apakah sufufan ini ide burukmu untuk membuat para korban bencana makan udang? Tentu saja, seluruh berdua ini selain saya sendiri. Siapa lagi yang bisa menciptakan hidangan seistimewa ini? Hidangan istimewa? Aku rasa kamu itu Ju Yuanxi. Ruangan yang meracuni jutaan korban bencana. Angkat mayat itu ke sini. Ini menambah satu lagi korban. HMPH. Istriku meninggal karena keracunan setelah memakan makanan dari keluarga Miao. Ada saksi dan bukti yang jelas. Yu Yuexi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Zhong Yuexi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? TCH, aku sudah tahu. Kalian orang-orang bangsawan ini. Tidak peduli dengan hidup atau mati kami para pengungsi. Kalian tidak peduli sama sekali. Diamlah kamu. Orang yang sudah meninggal, biarkan aku melihatnya. Berhenti kau. Istriku sudah seperti ini. Apalagi yang kalian inginkan? Pangeran Hanzong memang terkenal suka perempuan. Sangat berandal. Istana memiliki 3.000 wanita. Bagaimana mungkin dia berbaik hati menyelamatkan tuan? Dia adalah laut beracun. Kalian menikahlah. Kalian sangat kejam. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Tangkap mereka. Bunuh mereka. Tidak, dengar semua orang. Aku tidak akan mendengarkanmu. Kaki tangan. Benar. Tangkap mereka semua. Bunuh mereka. Hei, sudah cukup. Subo, sampai saat ini kau masih tidak mengaku bersalah? Kalau begitu, jangan salahkan raja ini karena turun tangan sendiri untuk membasmi kejahatan demi rakyat. Tangkap dia untukku. Kalian para pengungsi korban bencana laut beracun, berani melawan. Ambil. Hari ini aku racuni kau. Kau mau apa? Suen Fan, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Biar aku menyuapimu. Kau. Jangan beri aku penawarnya. Su Bufan, kamu ternyata membunuh pangeran. Segera serahkan antidotumnya. Apa yang kamu maksud? Antidotumnya, ya, baik. Xiao Qiao, bawa parfum itu kemari. Parfum? Tunggu ya, air untuk mencuci kaki. Penawarnya segera datang. Penawar datang. Cepat, buka mulut pangeran. Cepat. Untung kau mengerti. Jika yang mulia mengalami sesuatu, kau akan binasa.
Subufan sudah menyiapkan penawarnya. Masih bilang itu bukan racun. Penawar apa? Itu adalah air bekas cucian kaki suamiku. Hahaha, air bekas cucian kaki. Yang mulia. Yang mulia. Tuan Guru. Kau sendiri yang meminta penawarnya. Semua orang sudah mendengar kan? Apalagi setelah kau makan udang karang, kau tetap sehat dan lincah. Jadi memang tidak beracun? Aku sudah bilang, aku makan 3 mangkuk, tidak apa-apa. Itu pasti tidak beracun. Iya, aku sudah bilang tadi, mana mungkin ada racun. Bagaimana ini, Yang Mulia? Sepertinya tidak bisa menghentikan ayahmu. Dam Subufan. Ini semua salahmu sendiri, Jenderal Sang. Siapapun yang ingin hidup, minggir. Ayah, kau datang. Jenderal Sao. Apakah ini pemberontakan? Ya, ini pemberontakan. Kau bisa apa terhadapku? Zhao Batian, kau sangat berani. Yo Yuexi, apa yang kau sombongkan? Aku takut memberitahumu. 300 pengawal pribadi raja sudah mengepung tempat ini. Kamu lebih baik menyerah dan terima nasibmu. Aku ini istri pertama. Kamu ini kerabat kerajaan, tapi hidupmu nggak begitu hebat ya. Kenapa semua orang ingin kamu belajar dari mobil? Sebenarnya, identitas Yu siswa itu mencurigakan. Kalian pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Hei, masalah ini nanti akan saya jelaskan padamu. Sekarang pikirkan bagaimana cara bertahan hidup hari ini. Sudah tahu kondisi Lintang, masih saja di sini menggoda. Ju Yuexi bilang kamu terus bersembunyi di kota kekaisaran. Saya benar-benar bingung harus bagaimana. Tapi kamu malah memaksakan diri datang ke sini untuk menyelamatkan Saidi. Benar-benar seperti yang dikatakan, Amitwofo. Kesempatan seperti ini sangat langka. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam dan tak berperasaan. Jenderal Zhao, tindakan ini adalah urusan Wo 11. Masalah ini akan kurus. Ayah tenang saja. Mereka semua tidak bersenjata. Serahkan padaku. Aku pasti akan melakukannya dengan sempurna. Untuk menghindari kegaduhan, Wang Ye. Anda lebih baik kembali ke Beijing bersama saya untuk mempersiapkan penobatan. Memang demikian. Hahaha, ayo. Demi kemakmuran dan kehormatan keluarga Zhao saya, kalian semua pergi mati saja. Nona, kalau kamu punya keberanian, cepat lari dengan singa itu. Saya hanya bisa bertahan selama waktu kotak sendi itu. Berhenti. Singa sampah sialan. Ibumu. Macan tak menunjukkan taringnya. Kau kira aku Hello Kitty? Xiao Jiu, ambilkan akaku. Baiklah, suamiku, suamiku. Minggir. Putra mahkota ini akan pamer. Hahaha. Sushisi, kamu datang untuk membuat lelucon? Subufan, jangan pergi untuk mati. Mati? Aku punya aka di tangan. Mereka yang akan mati, bukan aku. Apa itu aka? Aku tidak pernah mendengarnya. Itu karena kamu kurang wawasan. Ini AK-47. Jarak efektif 300 meter. Alat wajib untuk perjalanan, membunuh, dan merampok. 2 ranting kayu bisa menyelamatkan apa? Kau menusuk penis? Pangeran ini menyarankanmu untuk mengangkat tangan dan menyerah. Kalau tidak, peluru tidak bermata, hahaha. Pangeran Su, kau berkali-kali menggagalkan urusan pangeran. Aku kira kau orang aneh. Tidak kusangka kau orang yang tidak tahu malu. Aka apa? Kurasa kau ingin mengulur waktu. Tuan Su, jangan-jangan kau sudah merencanakan sesuatu? Jangan-jangan ada bala bantuan. Tuan Su, kau benar-benar ceroboh. HMPH, dengan sedikit orang ini, perlu bala bantuan apa? Aku sendiri sudah cukup. Suamiku. Dengan senjata sakti ini, tak terkalahkan di dunia. Kau bicara apa sih? Ini kan jenderal besar. Dengan 300 pengawalnya, mampu melawan 10 kali lipat jumlah musuh. Kau sendirian, apa gunanya? Apa salahnya melawan 10 orang sendirian? Mereka bisa kena peluru, kan? Benar, 11 jie. Hari ini kita pasti mati. Semua salahku. Kalau saja aku tidak datang kemari untuk menyampaikan perintah, kalian tidak akan terlibat dalam masalah ini. Tenang, putra mahkota. Aku pastikan kalian tidak akan terluka sedikit pun. HMPH, 370 orang mendengarkan perintah. Bunuh mereka semua. Bunuh. Ini mencari jalan mati. Ayo, cepat jalan. Ah,
Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Wah, semua mati. Ini, 300 ciuman semuanya sudah selesai. Singa, kamu benar-benar luar biasa haha. Hah. Aka di tangan, ini memang pakaian ini. Kalian semua tidak terluka sedikit pun. Ini benar-benar luar biasa. Bolehkah aku meminjamnya sebentar? Tentu saja. Kau kan istriku yang pertama. HMPH. Aku juga mau. Aku juga mau. Istri keduaku juga. Ini, ambillah. Lambat-lambat. Wah, bagaimana cara mengaktifkan benda ajaib ini? Aku ajari kamu ya. Begini. Iya. Iya. Jari telunjuknya masukkan ke dalam. Iya. Ah. Aku akan biarkan kamu pergi. Aku bersumpah, ini semua karena dipaksa oleh ayahku. Tolong, beri aku kesempatan hidup, siapa yang percaya? Ternyata begitu. Ayo, ayo. Ternyata begitu. Sepertinya kamu benar-benar tidak bisa mengendalikan dirimu. Ya, ini benar-benar hebat. Tidak boleh dilewatkan. Terima kasih, tuanku. Jangan khawatir, dengan tuanku di sini. Tidak ada yang berani mengganggu Anda. Hehehe, budi baik tuanku. Ruo 11 sangat berterima kasih. Pasti akan melayani tuanku dengan sepenuh hati. Zhao Ruoxi, berhentilah berpura-pura. Hei, ini salahmu. Ruoxi akan segera menjadi saudara perempuanmu. Bagaimana kau bisa membuli Ruoxi? Su Bufan, kau tidak mengerti? Dia itu gadis yang tombe. Hei, Tom? Apa maksudmu tombe? Ruo 11, adikku, sekilas pandang saja sudah terlihat pengertian sekali. Posisi istri ke-8 masih kosong. Menurutku, kamu juga tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Jadilah istri ke-8 saja. Aha. Su Bufan, kau benar-benar akan menikahinya sebagai selir? Ada apa? Cemburu? HMPH, aku cemburu kepalamu. Kamu bebas menikahi siapa saja yang kamu mau. Pergilah, Kakak Yu. Apakah kamu lupa sesuatu? Apa yang kamu maksud, Kak Wang? Masalah posisi ini belum diselesaikan. Guru, tolong minta bantuan singa. Tidak bisa. Di dalam takhta, sedikit kelalaian bisa berakibat pada pembantaian keluarga. Jangan melibatkan dia. Tapi hanya kita berdua saja. Bukankah itu seperti domba masuk ke mulut harimau? Su Bufan, bisakah kamu meminjamkan senjata AK ini kepada kami? Kalau ingin, ambil saja dan mainkan. Ambil saja, ambil saja. HMPH. Dengan benda ajaib ini di tangan, aku tidak takut pada pemberontakan apapun. Ayo pergi. Bagaimana kalau urusan para pengungsi ini kuserahkan padamu? Aku akan pulang sebentar. Ada urusan mendesak yang harus kuurus. Baiklah. Pulang pergi cepat ya. Pulang pergi cepat. Ayo. Tuan, apakah baru saja Nyonya Besar terlihat sedikit aneh? Benarkah? Baiklah, kalau begitu kirim drone untuk mengikutinya. Laporkan jika ada sesuatu yang terjadi. Lalu Anda bagaimana? Saya. Tentu saja sibuk menikah. Ibu Hao, saya datang. Ada apa ini? Tenang saja. Berdiri tegak semua. Selamat datang pengantin baru. Apalagi saat ini seharusnya sudah mati. Tahta Yu besar akhirnya menjadi milikku. Hahaha. Yo Hanmo, kau pengkhianat dan anak bajingan. Kau tua bangka. Kau benar-benar menganggap aku akan membiarkanmu begitu saja, merencanakan kudeta. Bahkan jika aku membunuhmu, lalu bagaimana kalian menjelaskan kepada seluruh rakyat? Permaisuri telah wafat. Negara tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Pangeran naik tahta adalah takdir surga. Kepada siapa dan menjelaskan apa? Yang mulia telah mangkat. Kakak perempuan kaisar memiliki kepedulian pada rakyat. Sendiri pergi menolong rakyat yang terkena bencana. Siapa yang pernah menyangka akan dibunuh oleh kerumunan massa? Hahaha. Yang mulia, menteri yang tidak berguna, hahaha. Hidup yang mulia. Hidup yang mulia. Hidup yang mulia. Hidup yang mulia. Hidup yang mulia, selamanya. Baik. Hahaha. Ada orang. Tahan orang tua brengsek yang memehkan raja ini. Yang mulia kaisar, Anda terlalu gembira. Aku belum mati.
Aduh 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 aduh. Benar, sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri. Ayo sedikit lagi. Iya, 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 enak banget. Nyaman? Nyaman. Tuan, ada masalah besar. Masalah apa? Ruan Sinuang dan Zhao Batian sedang merencanakan pemberontakan di istana melawan sang permaisuri. Kita tidak kembali untuk memeriksa. Pemberontakan? Bukankah itu berarti kamu bunuh aku bunuh kamu? Itu juga sama saja, kan? Apa yang menarik? Tapi bagaimana jika sang permaisuri sampai terjadi sesuatu? Sang permaisuri mati atau hidup, itu tidak ada kaitannya dengan aku. Siapapun yang jadi kaisar, tidak akan bisa menggerakkan aku, sang pewaris. Nyonya besar juga ada di sini. Nyonya besar, dia bukan siapa-siapa. Kenapa Nyonya besar tidak ada urusan, malah ke istana? Bukankah dia ingin memberontak? Tapi tidak boleh membiarkannya mengurus urusan tak berperasaan seperti ini. Singa, Untuk apa dia diurus? Malam musim semi seharga ribuan emas. Hahaha. Eh. Aduh. Ada apa, Tuan dan Nyonya? Nyonya kedua membawa Aka. Tidak ada yang bisa mendekat mereka. Tapi apa? Tapi peluru Aka saya sudah habis. Apa sih? Diikuti mobil terus. Kok kamu masih hidup? Zhao Ruoxi mana? Benar-benar 370 juta ya? Zhao Ruoxi sudah ditangkap. Sedangkan 370 juta milikmu, dihancurkan oleh Pangeran Su seorang diri. Celaka, Su Bufan, lagi-lagi dia. Yang mulia, hamba sudah tahu Yang mulia baik-baik saja. Tuan besar, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tidak segera turun dari sini. Ini adalah pangeran. Di luar angkasa tidak ada jalan mundur. Saat ini kau sudah mengenakan jubah kekaisaran. Jika adikmu tidak mati, maka yang mati adalah kami. Saya, jenderal muda, segera tangkap mereka. Kaisar J, tak kusangka kau benar-benar kembali untuk mati. Sungguh bodoh sekali. Zhao Batian. Yang mulia sendiri yang mengangkatmu menjadi jenderal besar. Tidak tahu berterima kasih sudahlah. Malah berani membuat pangeran memberontak. Benar-benar orang yang tidak tahu diuntung. Hahaha. Menjadi jenderal mana senyaman menjadi pangeran. Benar-benar serakah, seperti ular yang menelan gajah. Karena harta, rela mati. Burung mati karena makanan. Yang mulia, harap serahkan diri. Benarkah ada senjata sakti di tanganmu? Dengan pasukan sekecil ini, apa artinya? Bahkan jika kau maju selangkah lagi, aku akan membunuh kalian. Sombong. Jangan-jangan itu senjata sialan yang diberikan oleh si pengkhianat itu? Ya, tentu, Siapa yang berani tidak takut? Coba saja datang. Kamu coba. Berani mengacungkan pedang ke arahku? Mati saja kamu. Aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Hahaha. Hahaha. Inikah yang kau sebut senjata sakti? Benar-benar membuatku tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha. Kakak, senjata saktiku pun tak berguna lagi. Apa yang terjadi ini? Apakah hanya Su Bufan yang bisa menggunakan artefak ini? Hanya mencari perhatian. Hari ini kalian semua tidak akan selamat. Selesai, kakak ratu, kita pasti mati hari ini. HMPH. Kalian. Berani sekali. Aku di sini, kalian masih belum meletakkan senjata? Segera berbalik. Lagi pula, kalian belum tahukah? Para prajurit ini semua adalah pelayan setiaku. Ambil kepala sang permaisuri yang nyata. Hadiahkan 100.000 kepadanya, dan jadikan dia adipati. Cepat mati. 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 Ini Angela. Tuan Muda Su. Su Bufan, kenapa kau datang? Tentu saja karena kota emas. Tentu saja karena istriku tersayang, hahaha. Cepat, dia pasti akan membunuhku. Cepat, lindungi aku. Su Bufan, kamu berani masuk ke Taihe Hall tanpa izin, dan menggunakan senjata rahasia untuk melukai orang. Apa kamu berniat untuk memberontak? Aku? Memberontak? Kalau begitu, kalian sedang melakukan apa? Kami sedang menyambut kaisar baru untuk naik tahta.
Bagus sekali, kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Aku pergi dulu, pergi dulu. Kenapa kamu belum melepaskan aku? Aku bilang, kamu ini bagaimana sih? Orang-orang yang sedang memberontak itu melawan sang permaisuri. Permaisuri saja tidak terlihat. Kamu, seorang kerabat kerajaan, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu benar-benar pengikut fanatik permaisuri. Aku, apa? Aku pergi dulu, berhenti. Kalau ingin pergi, tinggalkan sang kaisar perempuan. Kaisar perempuan? Kaisar perempuan apa? Jangan sok bodoh dengan aku. Kaisar perempuan itu jelas dia. Yo Yuexi. Hahaha. Kamu benar-benar pandai bercanda. Kau bilang istriku yang pertama adalah permaisuri. Hahaha. Suamiku bilang kau adalah permaisuri. Hahaha. Lucu, bukan? Hahaha. Kenapa tidak lucu? Tidak masuk akal. Bagaimana berani kau tak sopan kepada permaisuri? Cepat lepaskan cakar anjingmu. Maafkan aku karena sebelumnya telah menyembunyikannya darimu. Akulah permaisuri Yao ini. Kau benar-benar, kau. Omong kosong. Si Fusu, jangan salah paham. Kakak tidak sengaja menyembunyikannya. Ternyata adalah permaisuri. Saya sudah bilangkan. Internasional emas biasa. Bagaimana bisa ada legenda emas? Su Bufan, kalau kamu tahu ini adalah permaisuri besar Yo. Jadi lelucon tadi bukankah justru tepat? Coba pikirkan, jika istriku adalah permaisuri. Maka Yo besar kan jadi milikku. Setelah 3 bunuh 5 hapus 2. Wanita di dinasti Yo, siapa yang ingin saya nikahi? Saya bisa nikahi siapa saja. Ahahaha. Kalian sudah cukup bercanda dan berkelakar. Dinasti Yo adalah milik saya. Wanita ini juga milik saya. Sebenarnya saya tidak ingin ikut campur. Tapi karena ini urusan keluarga, aku tidak bisa mengabaikan ini lagi. Berani merebut tahta istriku? Kau ingin mati? Su Bufan, jangan kira kau memiliki senjata rahasia yang mematikan itu, lalu bisa membalikkan keadaan. Di luar istana jenderal ini memiliki 100.000 pasukan pengawal. Dengan satu perintah, kalian akan langsung dicincang menjadi berkeping-keping. HMPH, kau mau adu jumlah orang denganku? Xiao Jiu, kirim sinyal agar 3.000 penghuni istana bersiap. Ya. Ahaha. Aku menang lagi. Bayar. Bayar. Itu sinyal kuno yang telah dipetik. Cepat, anak nakal. Ayo. Ah, berani mengganggu tuan kami. Mencari mati, naik kereta. Tujuan, Istana Kekaisaran. Tunggu aku, 3.000 harem sudah datang. Lalu bagaimana dengan 100.000 pasukan terlarang? Semua itu sampah. Aku pernah melihat orang sombong, tapi tidak pernah melihat yang seperti kamu. Sekarang kamu sudah melihatnya. Kurasa kamu terlalu banyak bersenang-senang, sehingga otakmu sudah bodoh, ya? Atau mungkin kamu pikir 100.000 pasukan terlarang ini terlalu kesepian? Kirimkan 3.000 wanita untuk membuat mereka senang, hahaha. Su Bufan, saya tahu istri-istri Anda masing-masing memiliki keahlian, tapi pada akhirnya hanya 3.000 wanita saja. Sekarang dikirimkan, tidak lebih dari daging yang dilemparkan ke anjing. Benar, Jenderal Besar Su, di bawah komandonya ada 100.000 kapal perang. Mereka adalah prajurit dengan perlengkapan terbaik dan paling canggih di seluruh wilayah. Apa gunanya perlengkapan yang canggih? Hei, kalian berdua tahu tidak apa itu perang modern? Bukan sembarang panglimahan, Sue yang menaklukkan Yo besar. Tidak pernah bertarung dengan ceroboh. Bagaimana bisa lahir anak yang suka omong kosong seperti kamu? Lao Deng, suamiku bukan orang yang suka omong kosong. Di depan 3.000 selir di harem. Siapa itu Ji Wei Jun? Hanya anak kampung. Anjing, bagus. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan pada kalian kekuatan tak terkalahkan dari pasukan eliteku. Formasi. Selesai. Sekarang benar-benar selesai. Maafkan hamba, ini semua karena hamba yang menyebabkanmu terlibat. Tenang saja, zaman sudah berubah. Jangan bilang cuma 100.000 pasukan terlarang. Meskipun ada 1.000.000 pun. Apa pedulinya? HMPH, kalau begitu, biar aku lihat apakah 3.000 selirmu lebih hebat.
Atau 100.000 pasukanku yang lebih hebat. Ayo, serang! Ada apa? Oh, di luar istana. Tiba-tiba muncul sekelompok wanita bersenjata lengkap. 100.000 pasukan kekaisaran tak mampu melawannya. Siapa berani mengusik suamiku? Mati! Mati semua! Ah! Ah! Bagaimana mungkin? Tuan Lafu menguasai dunia, tak terkalahkan. Bagaimana bisa dikalahkan oleh sekumpulan wanita? Ah! 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 Rest in peace, tidak biasa. Terima kasih, wanita. Apakah ayahmu istrimu? Hahaha. Tentu saja. Ah! Benar-benar seperti pasukan dewa. Ratu Saudari memanggil, para selir dan harem yang 1.300 orang ada di sini. Hari ini kita selamat. Tuanku. Melihat pasukan Jin hampir kalah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jenderal Zhao, sekarang takut pun sudah tidak ada gunanya. Kami hanya bisa menghormati Anda sebagai penguasa negara. Maksud Anda adalah perebutan tahta adalah dosa besar yang akan mengakhiri garis keturunan 9 klan? Sekarang, kita hanya bisa membunuh Yuji dan Wan Qing. Baru kita memiliki kesempatan untuk mencapai puncak sejarah. Benar. Sekali jalan, tak bisa berhenti. Berjuang habis-habisan. Yohanmo, pasukan 100.000 sudah kalah. Apalagi yang kamu inginkan? Lalu bagaimana? Hari ini, aku hanya perlu membunuhmu. Dan tetap bisa naik tahta jadi kaisar, kakak kaisar. Kamu sudah gila demi tahta itu. Aku tidak gila. Aku putra mahkota satu-satunya ayahanda. Tahta ini seharusnya milikku. Dia merebut tahta pangeran ini dengan paksa, hanya karena dia putra mahkota sulung. Bejat dan keras kepala. Terserah kau mau berkata apa. Pemenang adalah raja. Hari ini pangeran ini akan berjuang sekuat tenaga. Serang! Ingin menggoda istri sang pangeran ini? Apakah kamu sudah menanyakan pendapatku? Kamu cuma mengandalkan senjata tersembunyi di tanganmu untuk bersikap garang. Kalau punya kemampuan, letakkan senjatamu dan bicara. Kamu kira aku tidak berani? Kalau begitu, lepaskan aku. Lempar saja kalau mau. Sungguh bodoh. Jika kamu disuruh melepaskan, maka lepaskan. Panggil orang untuk menghadapiku. Kamu diam saja ngapain? Dia tidak membawa apa-apa. Dia hanya pura-pura saja. Ayo, bertindak cepat kalau begitu. Benar-benar bodoh, hahaha. Apa yang terjadi? Hah? Hah? Eh. Gimana mungkin? Yes. Wow, bagaimana bisa begitu? Apa kamu seorang dewa atau apa, singa? Mereka juga ingin tahu. Hei, ingin belajar ya? Kalian ya, ini adalah rahasia saya sendiri. Kalau mau belajar, menikahlah dengan saya, bisa saja. Bukan tidak mungkin. Kamu bermimpi saja. Belajar. Belajar dari siapa, Yang Mulia? Bagaimana kalau kita kabur saja dulu? Selama aku masih hidup, tak perlu takut akan kekurangan. Oh ya. Cepat bawa hamba masuk ke dalam. Jika aku berani bergerak sedikit pun lagi, jangan salahkan putra mahkota ini. Membuat kalian memiliki banyak mata. Shen Fan. Kau sendiri yang menghukum dirimu. Jangan salahkan Pangeran Wang Hou ini. Seandainya bukan karenamu, aku sudah lama menjadi Kaisar Yao Agung. Hahaha. Aduh, jangan bicara seperti itu padaku. Lanjutkan saja memujiku. Aku tidak memujimu. Aku bahkan tidak sehebat sehelai rambut suamiku. Aku akan membunuh kalian semua. Kalian semua, menyerahlah. Itu adalah kalimat, akulah yang menghancurkan keluarga Shao. Tak kusangka, King Kong menjadi pewaris, malah merusak rencanaku. Ini takdir Tuhan ingin menghancurkan diriku. Jangan banyak bicara. Zhang Wu, hadir di sini.
Sister, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Sister, sudah terlambat. Jika bukan karena kubu Fan, aku sudah buta karena rusa kecil. Aku tidak berani lagi. Aku janji aku akan menjadi orang yang bijaksana mulai sekarang. Yang mulia, Saudari Permaisuri. Jangan bermimpi, aku mengeluarkan perintah untuk mencabut segala hakmu. Menurunkanmu menjadi rakyat biasa. Menempatkanmu di penjara bawah tanah. Menunggu hukuman mati. Menang jadi raja, kalah jadi perampok. Yang mulia, hamba menyadari dosa hamba sangat besar. Dosa yang tidak dapat diampuni. Dengan segala kerendahan hati, hamba memohon kepada Yang Mulia untuk memaafkan. Bebaskan putri hamba, Ruosi. Putri Anda? Dia sudah menjadi istri ke-8 dari tuanku. Saya akan memperlakukannya dengan baik. Terima kasih, Yang Mulia Pangeran. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar. Keduanya akan segera dibawa ke penjara bawah tanah. Akhirnya, masalah besar ini bisa diselesaikan. Su Bufan. Semua ini berkatmu. Oh. Lalu, bagaimana kau berniat untuk berterima kasih padaku, Pangeran? Ah. Cepat lepaskan aku. Apakah kau masih ingat apa yang kau katakan padaku? Putra mahkota ini, kata apa? Aduh,